cukup ampuh untuk bisa mencerahkan karena dia itu bisa menghambat produksi si pigmen melanin atau pigmen yang memberikan warna di kulit kita ini. Hai guys, welcome back di Edukasi Skincare by Nadia Laidrus. Yay, di episode kali ini aku akan membahas tentang kandungan-kandungan apa yang ampuh untuk mencerahkan kulit. Ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama sejuta umat ya. Karena aku tahu orang-orang Indonesia, ya nggak cuma di Indonesia sih, beberapa di negara Asia, mereka itu suka ketika mereka bisa mendapatkan kulit itu lebih cerah. Tapi bingung kandungan skincare apa yang aman dan ampuh ya. Jadi aman dan ampuh, gak cuman ampuh tapi juga aman gitu. Ada beberapa kandungan skincare memang yang nanti akan aku sebutin. Dan kandungan-kandungan ini beberapa ini aman untuk ibu hamil ataupun juga menyusui. Tapi juga ada yang gak aman, nanti di sini akan aku sebutin satu persatu. Nah, kalian bisa pakai beberapa kandungan ini, bisa dikombinasi. Ya kan, kalian bisa pakai setiap hari, pagi dan malam hari untuk bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah. Yang pasti disesuaikan sama kondisi kulit kalian masing-masing. Oke, yang pertama adalah kandungan yang cukup menjadi primadona di Indonesia ya, banyak digunakan sama brand-brand skincare, tapi yang pasti kalian harus hati-hati dalam memilih, jangan sampai kedapetan yang overclaim doang. Yang pertama adalah niacinamide. Ini adalah kandungan yang cukup ampuh untuk bisa mencerahkan karena dia itu bisa menghambat produksi si pigmen melanin atau pigmen yang memberikan warna di kulit kita ini. Dan dia juga bisa mengurangi hiperpigmentasi, memperbaiki skin barrier ya. Niacinamide ini cukup populer lah. Dia juga bisa membantu untuk mengurangi produksi sebum. Jadi cocok juga buat kalian yang kulitnya berminyak. Berapa persen sih? Sebenarnya kalian tergantung brand-brandnya dan tergantung sejenis kulitnya. Sometimes pakai sampai 20% pun masih aman kalau kulit kalian cukup badak ya. Karena kemarin pun aku pakai 20% nggak masalah gitu. Atau kalau misalnya kalian hati-hati ya 5-10% oke lah gitu ya. Jadi bisa start dari yang ringan. Kalau misalnya ternyata masih aman, kalian bisa tingkatin gitu sampai kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian harapkan. Yang kedua, ini adalah kandungan yang gak pernah aku skip setiap hari dan ini bisa dikombin sama niacinamide di pagi atau malam hari. Itu adalah vitamin C. Tapi kalian harus tahu bahwa vitamin C itu ada yang jenis aktif ataupun inaktif. Kalau jenis aktif itu seperti L-ascorbic acid, itu adalah bentuk aktifnya. Tapi dia tidak stabil ya, jadi sangat mudah teroksidasi, which is sangat mudah berubah warna. Jadi penyimpanannya harus sangat hati-hati. Vitamin C yang L-ascorbic acid ini bedanya kalau dia bentuk aktif, ketika dia itu dioleskan ke muka, dia langsung aktif bekerja. Ya kan, karena kan dia bentuk aktif. Sedangkan bentuk inaktifnya yang banyak juga nih dipakai sama brand-brand skincare kayak sodium ascorbic phosphate atau juga ethyl ascorbic acid ya kan, atau THD atau tetrahexyldecyl ascorbate ya, pokoknya banyak lah, aduh namanya emang agak susah-susah ya. Itu adalah bentuk inaktifnya, yang which is kalau misalnya kalian pakai itu dia tidak langsung bekerja. Tubuh itu harus mengolah terlebih dahulu, baru kemudian menjadi aktif, dan baru kemudian bisa bekerja. Yang which is itu butuh waktu dan sometimes tidak seluruhnya itu bisa bekerja dengan maksimal karena kan dia bentuk inaktif. Kalau aku pribadi, aku memang lebih suka menggunakan yang bentuk aktifnya karena sudah pasti gitu kalau aku pakai dia langsung bekerja. Cuman kelemahannya penyimpanannya sangat tidak direkomendasikan di area yang panas atau terkena paparan sinar matahari langsung. Jadi kalau misalnya kalian pakai skincare dengan bentuk aktif vitamin C, aku rekomendasiin kalian simpan di dalam kulkas ya, kulkas mini atau kulkas besar whatever. Tapi yang pasti dia aman dari paparan sinar matahari dan suhunya itu tetap dingin. Nah, jadi biasanya dia akan bagus terus tuh vitamin C-nya selama kalian itu pakai. Nah, kandungan vitamin C dan niacinamide itu tadi itu aman digunakan ibu hamil dan juga ibu menyusui ya. Tapi ingat apapun itu yang kalau dipakai ibu hamil dan ibu menyusui tidak direkomendasikan dalam persentase yang gede ya. Jadi gunakanlah persentase itu yang kecil aja karena kita juga menghindari terjadinya iritasi kulit pada ibu hamil ya, karena nggak baik juga kan kalau ibu hamil itu mengalami inflamasi. Oke, yang ketiga adalah alpha-arbutin. Nah, alpha-arbutin ini dia juga cukup populer ya karena dia itu juga
turunannya dari hidrokinon yang versi aman gitu istilahnya ya. Dia bisa membantu untuk menghambat produksi si melanin ya kan. Terus juga dia bisa membantu untuk memudarkan flek hitam dan lain sebagainya. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian itu menggunakan produk yang ada alfa arbutinnya, entah itu untuk kulit wajah atau kulit badan, itu ampuh untuk membantu mencerahkan. Nah, anyway, aku kemarin sempat lihat dari salah satu dokter of Jin yang dia tidak merekomendasikan ini untuk digunakan oleh ibu hamil. Jadi, oke, kalau misalnya emang ibu hamil, dihindari aja. Lebih baik pilih kandungan yang lain yang aman, which is niacinamide atau juga si vitamin C ya, itu aman. Oke. Kemudian yang keempat adalah tranexamic acid. Nah, ini juga cukup populer ya. Dia bisa membantu mengurangi produksi melanin. Terus dia juga bisa mencegah pembentukan flek hitam yang terjadi akibat sinar UV dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kalian itu punya melasma atau flek hitam, atau misalnya kalian itu ada hiperpigmentasi karena paparan sinar matahari ya, dan lain sebagainya, ini cocok kalian bisa menggunakan produk yang mengandung tranexamic acid sebagai agen pencerah. Oke. Yang kelima, ini juga cukup populer, ini adalah licorice extract ya. Jadi dia itu bisa membantu menghambat juga produksi melanin dan mencegah kemerahan, dan dia juga mengandung yang namanya glabridin. Jadi kalau misalnya kalian itu tadi ya pengen punya kulit yang cerah dan kalian menggunakan produk yang ada licorice extractnya, ini cukup bagus dan aman nih untuk kulit sensitif ataupun iritasi. Oke, yang keenam ini tadi kalau aku sebutin kayak alfa arbutin, licorice extract, dan yang keenam ini memang lebih banyak pada kandungan skincare untuk body care ya. Ada juga kojic acid. Nah, ini dia juga menghambat si enzim tirosinase yang which is dia itu yang memproduksi si pigmen melanin, dan dia juga bisa membantu meredakan kayak bekas luka dan lain sebagainya. Ini banyak banget nih kalau kojic acid ini kalian temuin kayak di produk-produk body care ya yang bisa mencerahkan, itu banyak. Nah, nomor 7 ini adalah suatu antioksidan. Sometimes dia itu tidak hanya ada di body care atau skincare, tapi dia juga ada dalam bentuk minuman atau pil gitu ya. Ini adalah glutathione. Dia ini adalah antioksidan yang cukup kuat yang bisa membantu memeratakan warna kulit, dan dia bisa membantu melawan si radikal bebas. Jadi sebenarnya si antioksidan itu dia itu tidak bekerja secara langsung. Jadi dia itu bekerja dengan cara menekan peradangan atau menekan inflamasi atau menekan si radikal bebas. Jadi bekerja itu sebagai antioksidan. Makanya sih sebenarnya glutathione ini bagus kalau misalnya kalian juga mengkonsumsi dalam bentuk minum ya, dalam bentuk pil. Itu tuh banyak kok macem-macem ya. Kalau kalian juga pernah dengar pil white tomato, tapi white tomato with the right brand ya. Jadi itu juga bagus ya kalau misalnya kalian konsumsi, karena antioksidan itu juga sangat bagus sebagai agen anti-aging, jadi mencegah penuaan. Nah, kalian bisa konsumsi deh tuh yang mengandung si antioksidan glutathione ya. Kalian bisa konsumsi setiap hari dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dan yang kedelapan, ini adalah kandungan yang aku ribuan kali mention cie. Ini adalah retinol ya. Retinol itu udah deh primadona banget ya, atau deretan vitamin A lainnya sebenarnya kayak tretinoin, retinoid, terus juga retinol atau juga retinal. Nah, ini juga dia agen-agen pencerah. Of course, ini sangat tidak direkomendasikan buat ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi retinol itu selain bisa untuk mencerahkan karena dia tuh mempercepat si regenerasi kulit, dia juga bisa sebagai agen anti-aging. That's why kalau kalian itu pengen punya wajah yang cerah, yang glowing dan sebagainya, itu jangan pernah skip menggunakan si retinol, apalagi kalau kalian usianya sudah 20 atau 25 tahun ke atas kayak gitu. Oke, yang ke-9 ini juga cukup populer. Ini adalah azelaic acid. Dia itu juga bisa membantu menghambat produksi melanin, meredakan kemerahan, ya kan, membantu mengatasi jerawat kayak gitu. Nah, cuman emang ini cukup jarang, tapi sebenarnya aku kemarin sempat pakai ya. Ini ada produk dari Paula's Choice ya, azelaic acid. Cuman memang ini agak perlu hati-hati buat kalian yang kulitnya kering atau sensitif, karena dia cukup bikin kulit itu jadi lebih kering. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai harus dikombin dengan moisturizer yang cukup kenceng gitu moisturizernya ya.
Oke, dan yang terakhir ini juga golongan antioksidan adalah resveratrol. Ini dia tuh antioksidan yang bisa membantu mencerahkan kulit, melindungi kulit dari polusi, dan bisa membantu melawan tanda-tanda penuaan. Jadi ini kalau cocok nih buat orang-orang yang misalnya sering terpapar sinar matahari, atau misalnya kalian sering nyetir aja, kalian kadang nggak sadar ya kalau sinar matahari itu sangat bisa menembus kaca jendela. Lupa dong, kalau udah pakai anti UV, tetap aja dia hanya bisa melindungi dari UVB, tapi UVA dia itu tetap menembus apapun itu kecuali tembok ya, kayak gitu. Oke deh, nah mungkin kalian bertanya-tanya, and then rekomendasi kombinasi atau koktail apa sih gitu ya yang cocok untuk digunakan sebagai agen pencerah pagi dan malam hari. Oke, aku dari sekian banyak kandungan tadi, aku punya tips dari aku pribadi ya. Jadi ini mungkin ini akan sangat cocok di kulit aku, tapi kalian juga kadang mesti trial and error juga buat di kulit kalian gitu. Jadi yang cocok di kulit aku belum tentu cocok di kulit kalian. Yang pertama adalah kombinasi dari vitamin C, niacinamide, dan juga SPF. Tentunya ini AM ya, pagi hari. Ini skincare pagi hari. Adalah vitamin C, niacinamide sebagai agen pencerah, dan SPF sebagai proteksi. Jadi kalau misalnya pagi kalian bisa kombinasi serum. Aku lebih merekomendasikan 2 serum yang berbeda ya. Jangan nanti kalian searching serum yang mengandung vitamin C dan niacinamide. Aku nggak rekomendasiin. Better kalian cari yang berbeda. Misalnya ini serum A kandungan vitamin C, serum B kandungan niacinamide, and then kalian cara pakainya mana yang teksturnya lebih ringan, misalnya vitamin C dulu gitu kan, and then ditunggu 1-2 menit baru dilanjut menggunakan niacinamide. Jadi si vitamin C itu sudah terserap dengan maksimal, niacinamide sudah terserap dengan maksimal, baru kalian apply moisturizer atau sunscreen. Moisturizer doang atau moisturizer dan sunscreen maksud aku ya. Jadi kalian apply, barulah kalian ready untuk keluar rumah di pagi hari karena sudah mendapatkan super proteksi dari vitamin C dan SPF, dan juga agen pencerah dari vitamin C dan niacinamide. Itu pagi hari. Malam hari kalian bisa kombinasiin retinol dan juga niacinamide. Itu malam hari ini juga bagus, kalian kombinasiin retinol dulu baru niacinamide ya. Jangan lupa kalau yang buat kalian yang kulitnya kering, kalian juga mesti pakai moisturizer ya. Dan kalau kalian yang misalnya mau mencegah aging, aku juga rekomendasiin untuk kombinasi sama peptide, karena peptide ini juga bagus banget untuk sebagai agen anti aging. Nah, jadi koktailnya gitu. Pagi hari adalah vitamin C, niacinamide, malam hari kalian bisa kombinasi retinol dan niacinamide sebagai agen pencerah. Nah, tapi jangan berharap hasilnya cepat, instan, hanya dalam 2 hari. Enggak ya. Jadi hasilnya butuh waktu berbulan-bulan. Apalagi kalau kalian yang punya flek hitam, harus lebih effort lagi dan harus lebih konsisten lagi dalam pakai skincare-nya. Oke deh, itu tadi 10 agen pencerah yang aku rekomendasiin ya, dan ini adalah agen pencerah yang aman. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya terjadi okronosis atau lain sebagainya, kayak kalau agen-agen pencerah seperti hidrokinon yang tanpa pengawasan ya. Hidrokinon sometimes tetap masih dipakai, tapi harus under prescription, harus pakai resep. Ataupun juga misalnya merkuri dan lain sebagainya. Aduh, cut off tuh ya, kayak gitu-gitu. Oke deh kalau gitu, thank you so much buat yang udah nonton episode kali ini seputar 10 agen pencerah yang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah kamu. Jangan lupa untuk like and comment ya. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di Sabtu depan. Bye-bye.